shortcut lah, yang ini aja. Jadi yang karakteristik dari RIP versi 2 ini ya, sebenarnya ada versi sebelumnya, RIP versi 1 atau RIP kita nyebutnya RIP polosan lah, nggak ada versinya, RIP aja gitu. Nah, itu udah nggak kepake lah ya, kalau mau pakai RIP juga versi 2. Dan sekarang RIP juga udah mulai nggak kepake gitu, karena banyak nih kekurangan yang nanti kita akan temui. Nah, kita baca dulu ya karakteristiknya. Di sini ada open standard protokol, Cisco maupun non Cisco. Nah, dia open source ya. Dia bisa dipakai di semua vendor ya. Cisco, Mikrotik, nah itu pasti ada. Juniper itu juga ada. Ya, bahkan kita buat dari Linux pun ya bisa pakai FreeBSD atau pakai Linux Viata ya, itu juga bisa. Terus classless routing protocol. Ini kita belum bahas ya tentang classless. Classless ini udah ya. Kan ada classful sama classless. Nah, kalau yang classful itu kan yang gini. Classful itu yang biasa dipakai sama Windows. Kalau depannya 192, ya itu udah pasti kalau Windows nyebutnya udah pasti kita 255, 255, 255 kan. No. Jadi yang dilihat kan ada depannya nih 192. Kan ada rentangnya gitu ya. Kalau misalnya kalau nggak salah kalau si apa kelas C itu ya dari 127 sampai satu berapa ya, saya agak lupa tuh. Nah, itu udah masuknya kelas C. Ya, kelas yang /24. Nah, itu yang disebut dengan kelas full. Nah, kalau yang disebut dengan classless nggak ngaruh. Jadi kalau depannya kita pakai 10 begini, terus kita subnetnya mau dibuat begini, ya 10, 10, misalnya 10, 10, 10. Ini slashnya /24 atau subnetnya 255, 255, 255, 0, ya boleh-boleh aja. Harusnya kan kalau depannya 10 ini udah pasti dia kelas A. Harusnya kalau di Windows kalau Windows itu mengakses ini ya, kelas full ya. Jadi udah pasti begini kan. Jadi kalau kita 10, 10, 10, 10, nah kita pasti dia 255, 0, 0, 0 gitu, atau /8 ya kan. Nah, itu kalau kita main kelas full. Kalau main kelas itu kalau kita ya main kelas full. Kalau kita main classless ya kita mau main begini aja boleh aja gitu. Nah, kita gini ini 254 juga boleh aja. 252 misalnya boleh aja begini gitu. Nah, itu yang disebut dengan classless. Terus mendukung VLSM. VLSM belum ya? Udah bahas belum VLSM? Belum ya VLSM. Ini di offline aja lah nanti VLSM. Nanti kita buat topologinya terus kita kerjakan. Terus mendukung autentikasi. Ya, ada autentikasinya jelas, menggunakan multicast address. Nah, ini 224.0.9. Nah, jadi addressnya ada bisa sampai sini 224 mulainya. Terus administrasi distance-nya 120. Nah, ini administrasi distance ini nilai dari setiap protokol routing. Jadi ada misalnya kayak ada OSPF. Nah, OSPF itu kalau nggak salah administrasi distance-nya 90. Nah, jadi kalau misalnya di routing kita ada RIP sama OSPF, nah yang dipilih nanti si OSPF. Ya, RIP-nya jadi backup gitu. Karena si OSPF-nya 90 lebih duluan. Nah, kalau kita malah ada routing statik, terus di sini ada RIP, nah, statik itu cuma satu. Jadi yang satu ini jadi utama. Routing statik ini. Nanti routing dinamiknya yang administrative distance-nya yang 120 ini punya RIP ini jadi backup-nya. Gitu. Jadi semakin kecil administrative distance-nya, itu yang dipilih menjadi routing utamanya. Nah, ini terus metric hop terbaik yang paling kecil. Nah, ini mungkin salah satu kekurangan ya dari RIP versi 2. Jadi yang dia lihat adalah hop terpendeknya, yaitu yang dijadikan base path-nya, ya, jalur terbaiknya. Ya, padahal bisa jadi jalur terpendeknya itu adalah bandwidth-nya kecil gitu. Nah, dia tetap milih itu walaupun bandwidth-nya kecil. Ya, ibaratnya kita mau ke kampus lewat jalan lebih cepat, tapi jalan tersebut macet. Gitu. Nah, itu yang dipilih. Daripada kita muter sedikit, tapi lebih lancar. Itu nggak dipilih sama si RIP. Seharusnya
yang bagus itu pilih yang paling cepat. Ya, yang paling cepat. Mau itu jarak tercepat atau jalur itu punya bandwidth yang lebih cepat, ya itu yang dipilih. Gitu. Jadi dia bisa ngitung, mengalkulasi. Gitu. Jadi kan kalau kayak kita Google Map kan juga gitu kan dia akan mengkalkulasi. Kalau lewat segini, hitungannya segini, tapi jaraknya lebih jauh, tapi ini lebih lancar kan so gitu. Nah, sama mungkin seperti ini. Ya, jadi kalau di RIP nggak ngaruh dia mau lebih cepat bandwidthnya, yang dia lihat adalah jaraknya lebih pendek, yaitu yang lebih diambil. Nah, ini yang paling kekurangan yang beli fatal nih ini di RIP versi 2 ini. Ya, walaupun udah versi 2, tapi ini fatal lah. Hop ke-16 unscrable. Ya, jadi kalau udah jaringannya udah banyak, yang lewatin banyak hop, melewatin banyak router, ya artinya sampai ke 16 hop. Nah, udah ke 16 hopnya dia udah unscrable. Ya, jadi udah dia unreachable, unreachable. Artinya dia udah nggak bisa kejangkau lagi, udah nggak reachable lagi dia. Ya, nah itu jelekannya. Berarti dia nggak bisa dipakai untuk jaringan yang besar banget si RIP ini. Ya, terus load balancing 4 equal part. Nah, jadi bisa load balancing ya. Load balancing itu kita bisa ngejalanin apa namanya bebannya itu bisa dijalani di banyak jalur. Ya, jadi misalnya gini lah ya gampangnya. Load balancing gampang gini. Kita berlangganan di 2 ISP. Ya. Nah, kita biasa mengakses YouTube. Nah, nanti beban dari komputer yang akan menuju ke YouTube ini nanti akan dibebankan di 2 ISP itu. Makanya terasa lebih cepat gitu karena bebannya bisa 2. Tapi juga apa namanya bisa jadi tidak berpengaruh. Nah, jadi nanti ini enaknya nih kita ngobrol lagi di offline ya. Jadi ini sekilas saja. Load balancing ini bisa jadi nggak berpengaruh kalau jalur ke YouTube-nya memang jauh banget. Ya, jadi kalau misalnya kita pakai ISP-nya Telkom dengan ISP-nya Bisnet misalnya nih ya. Misalnya mereka itu untuk jalur ke YouTube-nya dia sangat jauh jalannya, beda jalannya sangat jauh. Nah, itu nggak ngaruh jadinya load balancing-nya. Harusnya kalau yang ngaruh itu biasanya kalau jalurnya sama. Nah, makanya biasanya kalau mau buat load balancing mendingan kita lihat dulu uh, apa namanya kita tracking dulu. Misalnya mau ke YouTube buat load balancingnya, nah kita tracking dulu jaraknya hopnya berapa banyak yang di Bisnet, yang berapa banyak yang di Telkom misalnya, atau yang Telkom. Nah kalau jaraknya nggak terlalu banyak hopnya, misalnya di Telkom kalau ke YouTube misalnya 7 hop, kalau ke Bisnet misalnya ada 10 hop, nah itu masih oke lah kita load balancing. Gitu. Tapi kalau jauh jaraknya beda, nggak ngaruh load balancingnya, malah makin beban. Gitu. Karena jalurnya hopnya sangat jauh antara yang ISP1 dan ISP yang lain. Nah, terus digunakan untuk organisasi kecil ya tentunya karena dia cuma 16. Nih. Terus update periodik di pertukaran keseluruhan informasi tabel setiap 30 second. Nah, ini yang bikin dia juga boros bandwidth. Jadi per 30 detik dia akan melakukan update walaupun di jaringan kita tidak ada perubahan secara topologi atau secara network ya. Dia tetap melakukan update. Update yang sama itu terus. Nah, itu ya yang jeleknya. Nah, di versi 2 ini udah enak nih, udah ada no auto summary. Ya, no auto summary ini nanti juga harusnya offline lagi. Nanti ada yang namanya root summarization. Ya, nanti kamu ini mungkin jadiin tugas apa itu root summarization, nanti di offline saya akan lebih bahas lagi ya tentang root summarization. Nah, ini si versi 2 dia sudah mendukung no auto summary. Kalau di versi 1 belum. Ya, jadi nanti intinya di summary ini root summarization ini dia bisa ngebaca banyak network dijadiin satu. Ya, tapi dengan ketentuan. Nah, kalau ini kan kebaca no auto summary, ya berarti dia tidak akan membaca tadi yang banyak network tersebut dibaca satu, tapi ya udah dibaca satu-satu. Gitu. Jadi ada bagusnya root summarization, ada enggak bagusnya. Gitu. Bagusnya kalau misalnya networknya udah mirip-mirip. Nah, nanti ya penjelasan lebih lanjutnya mending kita offline lah. Nah, itu kalau mirip-mirip enak pakai root summarization. Kalau misalnya jauh nggak mirip networknya, nah mendingan kita no auto summary. Biar dia tidak menganggap itu satu network, berarti nganggapnya beda network. Oke. Nah, terus lagi nih caranya cuma gini aja, ya router RIP, ya tentukan berarti tentuin kita pakainya router RIP,
terus kita nentuin juga dia versinya versi kedua, terus masukin networknya, udah cukup gitu, masukin IP networknya kita udah, terus baru auto summary ya. Keuntungannya mudah di konfigurasi. Oh ya nih ya, network ID untuk nah iya tadi maksudnya network ID ini adalah untuk di advertise network yang berhubungan langsung dengan router direct connection network ya, artinya network yang ada di dalam router tersebut. Itu arti dari network ID-nya, maksud dari sini nih. Nah, jadi dia nggak ada embel-embel apa namanya subnet, nggak ada embel-embel dia kalau di apa OSPF ada area gitu. Ya ini nggak ada. Kalau di apa namanya? Kalau di IGRP itu ada apa wildcard. Nah, kalau di ini nggak ada. Ya udah cukup networknya aja gitu. Lebih simpel memang lebih simpel tapi tadi banyak kekurangannya. Nah, keuntungannya nih mudah dikonfigurasi ya nih karena ya lebih simpel tuh saya bilang, mudah dikonfigurasi, tidak memerlukan desain seperti OSPF ya. Jadi memang tidak sekompleks ya, tidak untuk yang kompleks lah gitu. Tidak kompleks, less overheat. Ya overheat ini dari segi si CPU maupun RAM. Ya, jadi kalau main routing ini yang kerja nih keras nih ya RAM sama CPU-nya, terutama RAM-nya gitu. Karena dia akan ngirim periodik kan, ngirim. Nah, nanti kan RAM dari si komputer tetangganya kan akan penuh kan. Nah, akan ada antrian tuh di situ untuk dibaca sama atau untuk diproses sama si CPU-nya. Jadi kan nanti ditampung dulu sama si RAM, baru nanti diproses pelan-pelan sama si RAM akan transfer ke CPU pelan-pelan sampai dia dieksekusi sama si CPU. Apakah ini network tersebut ditambahkan atau memang tidak perlu ditambahkan karena memang udah ada. Nah, jadi ini less overheat ya karena memang nggak berat kerjanya gitu. Terus kerugiannya utilitas bandwidth sangat tinggi ya tadi ya karena per 30 detik sekali dia akan update ya. Jadi memerlukan bandwidth yang besar. Ya, terus terbatas pada jumlah hop tadi cuman sampai berapa? 16 15 berarti ya. Ke 16-nya sudah unreachable. Terus konfigurasi rendah, nah konfigurasi ini waktu yang dibutuhkan ya ini itu nih waktu yang dibutuhkan oleh router untuk menggunakan route alternatif ketika base route down. Ya, jadi jalur utamanya awalnya itu down, kita pindah lagi ke jalur yang lain. Nah itu agak lama sampai dia bisa mikir bahwa jalur itu memang udah nggak bisa dipakai. Oke. Nah sekarang kita kerjakan. Ini topologinya kalau yang di sini dia masih sama ya, yang pakai yang ini dua gini doang. Oke, kita pakai ini untuk yang simpelnya. Kita buka paket tracernya. Oh, paket tracernya berarti saya harus login dulu karena dalam keadaan komputernya hidup. Paket tracer yang itu nggak ya? Student. Student. Oh, oh salah. Oke, kita buat di bawahnya atau buat new aja. Nah, ini buat seperti biasa. Oke, ini kita kasih nama R Jakarta.
Ini Air Surabaya. Ini switchnya biasa aja, nggak usah pakai VLAN untuk sekarang. Kita buat 2 komputer. Ini saya buat langsung aja ya, nggak usah pakai DTE atau nggak usah pakai apa namanya serial. Ini 00. Nanti dari sini di HCP-nya. Jadi semua nanti by di HCP. IP si komputernya. Jadi ingat ya, kalau backbone pilih yang tergedenya. Ya, kalau di sini ada gigabit, ya gigabit gitu. Tapi kalau ada, bahkan kalau ada FO ya pilih FO. Dari switch ke router kalau ada FO, FO. Tapi kalau cuma ada gigabit ya pilih gigabit. Ya, jangan pilih pas Ethernet. Karena ini backbone antara switch ke router. Kalau dari switch ke komputer kan sifatnya akses ya. Ya udah itu pakai pas Ethernet aja. Ya, kita kerjakan dulu di sini. Ini biar langsung aja lah saya. Nggak usah pakai sistem remote ya. Kasih nama dulu. Hostname. R. Jakarta. Nah, ini kita cek dulu. So, IP. NTBR. Nah, ini buat biasain aja. Jadi kalau kita pertama kali nyeting router itu, kita cek dulu interface-nya kebaca nggak gitu. Jadi bisa jadi dia terpasang secara physical tapi secara logicalnya nggak kebaca sih internetnya. Nah, ini yang kita setting yang ke arah bawah dulu. Jadi biasakan dulu yang ke arah bawah dulu. Kalau ke arah bawahnya udah oke, baru kita ke arah one-nya. Ke arah bawah itu ke arah LAN ya berarti ya. Ini 01. Nah, terus ini kita 01 dulu. Nah, ini kita kasih IP address 92.168.11. Kita boleh deskripsi koneksi menuju ke ya, ke LAN Jakarta. Oke. Nah, kita buat di HCP-nya IP di HCP full, kita kasih nama LAN Jakarta. Untuk 92.168.10.0. Default routernya DNS ya kalau perlu lah. Kalau mau dibuat exclude boleh. IP DHCP exclude 10.1 sampai dengan 10.10. Nanti dapat 10.11. Oke. Skip. Kita cek dulu soran. Ada ya. Kita cek so IP NTBR. Nah, sudah up juga. Kita simpan. Nah, WR doang kalau sini. Oke, masuk aja lah. Oke, nah ini sekarang kita tes ke komputernya apakah sudah dapat di HCP atau belum. Dapat ya 10.11. Ini langsung kita cek ping ke gateway-nya 10.1. Oke, bisa buat lagi yang sini. Oke, 20. Oke, berhasil ya. Nah, kita tes lagi ping. Jadi harus di ping ya ke gateway-nya biar nanti nggak ada request report ya pada saat nanti ngelakuin routing karena sudah kenal dia jalurnya. Nah, sekarang kita kerjakan yang GI 00-nya. Kalau bawahnya udah kelar. Kerjakan yang one-nya, GI 00. Kita notsat IP address. Nah, ini kan IP public lah. Berarti saya buat 12 ya, 12.21.
dengan ini 252 karena cuma 2 berarti slash 30 saya buat, nanti 12 2 berarti. Dan deskripsi koneksi to 1. Nah, selesai, kita cek info IP INTBR. Nah, sudah up, tapi yang sudah sana belum, nggak apa-apa karena belum disetting. Kita simpan. Nah, ini nanti dulu ya, kita nggak perlu masukin routing dulu. Nanti kalau sudah koneksi antara router Jakarta ke Surabaya baru kita routing. Nah, ini sudah selesai, kita simpan. Sekarang kita pergi ke Surabaya. Berarti oh iya, nanti kita tambahin dulu deh. Ini mau tambahin yang namanya loopback ya. Address kalau loopback nggak perlu nosat ya, ingat ya. Loopbacknya satu aja deh. Ya 0, dah cukup. Cek. Nah, ini udah loopback juga udah pasti up ya, karena di dalam IP dia sendiri. Kita disimpan. Nah, sekarang kita kerjakan yang Surabaya. Sama kayak tadi, hostname R Surabaya SBY. Ini kita setting yang ke bawah dulu. Kalau tadi segmen 10, ini segmen 20. Satu, jangan lupa deskripsi koneksi to LAN SBY. Exit kita buat IP DHCP exit dulu boleh. 168.20.1 sampai dengan 20.10. Kita buat lagi IP DHCP pool LAN SBY. Networknya 20.0. Terus default routernya berapa? 21. DNS nya 88. Selesai. Dulu ke bawah. Dapat ya 2011. Kita tes ping 21. Oke, replay. Buat lagi di sini 2012. Oke. Kita tes ping 21. Oke, bisa. Nah, kalau sudah berarti kita kerjakan yang one-nya. INT GI 0 0 01 dulu. Terus kita kasih IP tadi 12.12.1, sekarang 12.12.2 dengan slash 30. Kita kasih deskripsi koneksi to one SBY Jakarta. Nah, oke, kalau sudah, nah baru sekarang kita buat dulu ya loopback dulu, loop INTLO 1. Nah, berarti kita loopbacknya tadi 11, sekarang 222. Nah, sekarang kita langsung buat di sini adalah routing RIP-nya. Nah, sebelum buat routing RIP-nya, kita cek dulu punya kita apa aja, biar nggak lupa. Do IP INT GR. Nah, jadi pertama kita tentukan, kita udah nentukin bahwa kita akan pakai RIP versi 2. Yang berikutnya kita cari tahu kita punya network apa aja yang akan di advertise. Nih, ya, kita punya ini. Berarti kita langsung tentukan router RIP versi 2, version 2. Masukkan networknya 192.168 atau boleh dulu yang atas 12 0. Udah gitu doang network. Terus
192.168.20.0 network 222 no auto summary. Nah, jadi seperti yang tadi dibuat nih ya, jadi begini doang. Nah, terus ini selesai, kita simpen. Jadi kita contek dulu ini ya, ini gitu. Nah, sebetulnya kita nggak perlu masukin network juga bisa, masukin aja IP-nya boleh gitu. Dia tahu kok nanti bahwa IP-nya ini dia punya network berapa tahu. Nah, ini udah selesai yang di Surabaya. Nah, bedanya kalau routing statik kan, kalau routing statik kita ketika kita udah masukin tadi mau kemana lewat mananya, kalau routing statik ya kita langsung bisa cek ini kan di routing tabelnya, do IP route. Nah, di sini di tabel routingnya belum ada. Nah, ini baru ada C sama L ya. C itu artinya connected, L itu artinya lokal. Ya, belum ada routing yang muncul. Ya, routing yang muncul. Routing tabel ini belum ada routing yang muncul. Nah, kalau routing statik kita buat langsung muncul di tabel routingnya. Nah, berarti kalau di routing dinamik kedua-duanya dulu harus di setup dan ditentukan dia sama, baru bisa muncul di tabel routingnya. Karena konsepnya dia adalah tukar menukar. Jadi misalnya si Surabaya ini yang dia tidak punya ini hanya yang ini network ini 192.168.10.0 dan loopbacknya yang 111 yang nggak punya sama si Surabaya. Surabaya dan Jakarta sama-sama punya 12.12.0/30. Nah, makanya itu nanti nggak dimasukkan karena itu sama-sama punya. Nanti dia akan nyocokin, oh saya Surabaya Jakarta punya 12 ya, berarti nggak usah dimasukin di setiap masing-masing router. Oh, yang Surabaya nggak punya itu adalah 20.0 ya punyanya si 10.0 punyanya LAN Jakarta dan 11 loopbacknya Jakarta, baru nanti dimasukin di Surabaya tabel routingnya. Oke, sekarang kita kerjakan di Jakarta. Berarti sama kayak Surabaya, kita tentuin dulu routernya, RIP. Kita masukkan dia versionnya, var2. Kita masukkan networknya. Nah, kalau ini udah kebuka kan, udah do IP interest BR, ya udah kita masukin aja 12 1 berarti ya. Boleh. Gitu doang. 92.168.10.0. Network satu lagi yang 111.0. Oke. No auto sampai. Nah, ini sudah selesai. Simpan. Nah, sekarang kita coba cek. Nah, ini belum ada pergerakan nih. Biasanya langsung ini kita cek itu so IP. Nah, ini nggak kelihatan nih ya. Kalau di yang routing lain ada notif gitu. Dia udah nambah atau belum gitu. Nah, ini kita lihat di sini R-nya aja. Nah, R yang dari bawah ini berarti yang punyanya si LAN-nya Surabaya nih 20 lewat 12.12.2. Nah, nih nambahinnya nih tadi. Ya, ingat ya dari 20 per 30 detik ya dia kan update. Nah, ini sebelum 30 detik, 20 detik dia update. Ya, dia udah tuker-tukeran selama tadi udah 20 detik lah hitungannya dia gitu. Nah, ini yang apa namanya loopbacknya punyanya si Surabaya. Nah, ini udah masuk. Nah, berarti sekarang harusnya udah bisa connect nih. Karena kita tes. Nah, di Surabaya juga kalau kita cek juga sama kayak ada di Jakarta. Nah, ini di sini ada R-nya si Jakarta ya. Wah, ini ada dua malah dia masuknya nih. Yang 11 sama yang ini. Nah, ini yang penting ininya sih, yang ini. Nah, ini udah masuk juga. 10. Oke. Sekarang harusnya udah kita ping bisa nih. Oke, ini aja lang pingnya. Tuh, udah sukses ya. Nah, ini udah sukses. Nah, jadi juga cukup gitu doang ya. Nggak susah ngerouting si versi 2.
Nah, palingan di sini ada tools-tools tambahan untuk RIP versi 2. Nah, jadi kita bisa pakai tools ini untuk nge-trace. Ya, trace sudah tahu lah, trace mah di apa namanya di satu juga bisa ya, di statik juga tahu ya. Trace. Nah, ini bisa di trace nanti dia lewat mana, hopnya, hop apa aja yang dilewatin. Nah, ini kita trace lah, boleh. Dari sini kita akan trace ke kita trace di sini. Trace root kelannya ya 10.1. Surabaya kan 20 ya. Nah, jadi login doang. Gitu. Kalau mau ke si komputernya, kita trace ke 11, 11. Nah, ini dua. Ini sama langsung ketemu, ya kan? Ini lewat sini langsung ketemu. Yang 10 satunya dilewatin karena dianggapnya satu network ya, dianggapnya satu kesatuan. Satuan itu yaitu router Jakarta. Jadi langsung dari ini lewatin ini terus ini langsung ketemu ini. Harusnya kan lewat 10.1 ya, tapi kan ini 10.1 itu masih bagian dari satu router Jakarta ya udah. Jadi yang dia anggap gateway-nya adalah ini. Jadi hopnya cuma satu doang. Ya ini langsung ketemu. Ya dua lah sama ini dua hitungannya. Oke, terus ada lagi ini show IP protocol. Nah, ini cuma buat ngeliat aja. Ini sebenarnya dipakai semua juga bisa. Kita baru kerja terus kita pengen lihat dia ini pakai routing apa aja sih gitu. Yang di apa di router ini. Nah, kita bisa cek show IP protocol. Sebenarnya kalau kita pakai SORAN juga bisa kan. SORAN juga bisa kelihatan. Nah, tapi kalau mau lebih spesifik, nah ini kita bisa lihat pakai show IP protocol. Ya, jadi di sini show IP protocol. Nah, dia pakainya RIP. Tuh, jadi setiap 30 detik sekali dia akan melakukan update. Nah, yang di routing adalah atau yang di advertise adalah ini sama ini. Ya, gateway-nya dia adalah ini 12 1 ya. Yang gateway yang dituju maksudnya gateway yang dituju itu yang 12 1 yang ada di router tetangganya. Itu. Oke. Ini informasinya itu aja yang bisa kita lihat. Dan ini kita juga bisa lihat nih, dia mengirimkan 2, nerima 2 ya. Ngirim 2, nerima 2 sama ini 2. Berarti udah 2 kali dia update dan 2 kali dia menerima update. Nah, itu. Walaupun tidak ada perubahan ya. Selama 2 kali update ini mungkin udah sekitar 60 detik itu tidak ada perubahan. Tapi dia tetap ngirim. Itu last update nih. Baca last update. Oke. Terus ada lagi tools yang bisa kita gunakan. Nah, ini dengan mengaktifkan fitur debug kita bisa tahu apakah RIP sudah berjalan atau belum. Nah, ini untuk melihat benar nggak sih setiap 30 detik dia update. Nah, update-nya itu jalan apa enggak. Nah, ini tinggal debug IP RIP. Ini kita debug IP RIP. Nah, debugnya on, nanti tinggal tunggu 30 detik nanti dia akan bisa kelihatan. Tuh. Nah, muncul. Nah, ini tadi dia update. Ya, ini juga update. Yang ke ini dari update yang pertama ini yang 12.12.2. Nah, 12.12.2 itu punya dia ngirim ke si router Jakarta. Nah, router Jakarta udah tahu 12.12.2. Nah, terus dia ngirim lagi yang 20.21. Nah, 21 yang Jakarta nggak punya, dia kirim. Nah, terus dia kirim lagi yang 22.22 ini yang Jakarta nggak punya, dia kirim. Nah, walaupun ini tetap ngirim nih 12.12 dia tetap ngirim. Yang ini dia ngirim, yang ini dia ngirim terus ngirim terus gitu. Nah, ini untuk mengakhiri kita bisa Ctrl C terus undebug.
kalah kurang N ya, karena tadi terlalu cepat nih. Ini Ctrl Shift 6. Nah, wah bakol ya. Nah, dah. Ya, cuma ini update tetap jalan, cuman kita prosesnya nggak kita lihat aja kalau unbakol. Proses update-nya terus berjalan. Nah, berikutnya ya bisa undebug call atau juga undebug IP rip ya. Nah, berikutnya nih di sini ada setting passive interface di R1. Untuk menghentikan routing update yang dikirimkan ke network A, maka diaktifkan komen passive interface di interface EVA 0 R1 yang menunjukkan network A. Hal ini tidak mempengaruhi di network A. Jadi, network A masih tetap dikenali oleh R2 dan masih tampil di routing tabel di R2. Nah, jadi gini, si passive interface ini biar dia nggak terus-terusan ngirim update, terutama di bagian LAN-nya gitu. Ya, LAN-nya nggak usah dikirimin lagi yang update-nya. Jadi kita akan lakukan passive interface. Jadi nanti RIP nggak akan ngirim lagi yang kalau di Surabaya berarti dia nggak ngirim lagi ke Jakarta segmen 20. Nah, berarti di sini kita masukkan router RIP, terus masukkan lagi passive interface yang berarti GI01 ya. Nah, ini yang kita akan lakukan passive interface. Kita masuk dulu ke configure. Ini kita buat passive interface ya. Ini router RIP dulu, router RIP dulu, masuk dulu ke ininya, ke protokolnya, baru kita buat passive interface. Ini GI01. Dan kita simpan. Exit lagi buat ngecek buat ngecek si undebug debugnya, debug update-nya ya. Debug update-nya apakah yang 20 ini sudah tidak dikirimkan lagi karena sudah kita lakukan pasif. Nah ya, jadi udah nggak ada lagi yang dikirimkan yang ini. Ya, ini ya kirim aja nggak apa-apa, karena kan ya udah pasti itu ada, ini kan sama gitu. Nah ini juga nggak apa-apa. Yang kita tidak kirimkan itu yang LAN-nya, karena kan LAN-nya nggak ada perubahan, kecuali LAN-nya ada perubahan. Nah baru kita buka lagi yang no passive interface kita buat. Nah jadi udah dia nggak ngirim yang ini. Dan ini biar apa? Biar juga biar keamanan ya. Jadi nanti kalau belajar di keamanan di sisi router, nah ini penting passive interface ini. Jadi takutnya karena nih routing kelemahan lagi, salah satu kelemahan dari routing dinamik adalah dari sisi keamanan. Nah, jadi ini bisa jadi dari sini misalnya ada hacker nih ini. Nah, dia yang masukin network apa gitu nggak jelas lah ke sini. Jadi nanti dia update gitu. Padahal network yang dia ini network fake, nanti masuk ke dalam routing tabel ini gitu. Kan bahaya kayak gitu kan. Nah, jadi biar ini dia nggak bisa update ke sini kan, ujung-ujungnya kan GI01 ini kan yang akan ngirim ke sini kan, ke Surabaya. Nah, ini dia biar nggak, kalau tadi kan kondisinya Surabaya, GI01 Surabaya biar nggak ngirim update yang ini, makanya kita matiin. Jadi kalau misalnya hacker dia punya network 192.68 misalnya 30.0.124, nah dia nggak ngirim ya, karena di sini udah kita matiin gitu. Jadi nggak membebani yang ini juga. Nah, nggak membebani yang ini dalam artian yang dikirimkan ya udah bukannya network yang fake ya, yang dari Surabaya, tapi benar-benar udah network yang fix, yang udah bener yang Surabaya kirim ke si Jakarta. Oke, itu salah satu fungsi dari passive interface. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Halo? Halo? Belum ada, Pak. Aman ya? Belum ada, Pak. Oke. Berikutnya satu lagi, materi berikutnya adalah IEGRP. Nah, ini yang lebih bagusnya lagi. Lebih bagusnya daripada si tadi RIP. Nah, konsep dasarnya IEGRP disebut juga routing protocol distance vector. Kadang juga disebut dengan advanced distance vector atau routing protocol hybrid. Nah, jadi ada dua algoritmanya. Ya, ada distance vector sama
Satu lagi ada, saya lupa. Hmm, algoritma routing. Nah, ini dia. Ya, jadi ada distance vector sama link state. Nah, ya. Jadi distance vector ini ya dipakai sama RIP, sama YGRP juga. Jadi yang tadi distance vector tuh yang dilihat jaraknya, jarak terpendek, hop terpendek itu yang diambil. Nah, misalnya kita cari yang topologi ya nih. Topologi routing. Ini sama nih, yang dikit-dikit aja. Ini sama. Sama semua. Oh ini nih, bisa nih. Nah ini kan misalnya di sini kan, kalau distance vector berarti yang tercepat. Nah yang tercepat berarti kan ini nggak dihitung nih. Ya yang sini nggak hitung. Ya, jadi dari PC ini mau akses ke server. Yang dihitung berarti dari sini 1, 2, 3 hop. Nah kalau lewat sini berapa? Ini sama ya, 1, 2, 3. Nah kalau ini 1, 2, 3 sama semua ini. Ini sama semua nih. Ya kalau kecuali ada lagi lah rutin di sini. Nah, ini 3 semua. Ya ini bisa ya ini kalau distance vector ya biasanya yang dia lihat ini sih, dia juga ngelihat juga kalau misalnya ada gigabit ya dia pilih yang gigabit. Gitu. Kalau sama ya, ini jaraknya sama semua. Gitu. Kalau ini gigabit, kalau sini pas Ethernet, ini pas Ethernet ya ini gigabit atas ini yang diambil. Gitu. Ya, kalau ya itu, kalau distance vector intinya yang jalur tercepat yang diambil. Nah, kalau ini sama semua. Kalau yang link state ini enggak. Kalau dia ini lihat keseluruhan, keseluruhan link. Link yang terbentuk, dia lihat semua. Terus dia karena sistem link state ini sistemnya ini ya. Kalau link state ini dia sistemnya per area. Ya, jadi dia akan mengkoneksikan di areanya dulu, yang terdekat area terdekatnya dia baru ke area yang lain. Itu di luar areanya dia. Nah, kalau cuma area yang satu ya udah dia cepet, lebih cepet banget. Nah, tapi kalau areanya banyak, area banyak itu dalam artian kalau main di OSPF nih, yang mainnya algoritmanya link state, itu minimal routernya harusnya 3 gitu. Baru kelihatan gitu, baru bisa bisa dipakai bener-bener si OSPF-nya. Walaupun cuma dua bisa, tapi areanya ya cuma satu gitu. Nah, nanti area apa nantilah kita masuk ke bagian OSPF. Nah, kalau sekarang yang distance vector ya tadi, cara ngitungnya dia yang terpendek itu yang diambil. Nah, bedanya sama si RIP, nah kalau si IGRP ini hybrid tadi dia bilang. Ya, hybrid itu berarti dia ada juga perhitungan dari link state-nya. Dia bisa melihat juga perhitungan link state-nya. Jadi intinya lebih pinter lah dibandingkan si RIP RC2. Nah, dia bisa ngelihat tadi dari jarak bandwidth-nya, dia bisa dari lihat throughput-nya, terus bisa dari uh, apa noise-nya segala macam lah, dia bisa ngitung nih si YGRP. Nggak hanya ngitung dari distance vector aja. Ada kok kalau mau ini kita bisa lihat lagi topologinya apa algoritmanya YGRP. Nah, ini bisa kita baca nih sebenarnya kalau mau lihat. Nah, ini bagus nih, jurnal nih. Katanya orang udah dalemin. Nah, ini bisa dibaca ya. Nah, ini dia nih. Nah, tuh dia bisa dia ngitung bandwidth-nya juga, dia ngitung load-nya, dia ngitung delay-nya, ngitung reliabilitas default-nya. Nah, ini. Nah, ini. Alah, puyeng-puyeng dikit lah matematika. Ya, ada kurung kurawal segala. Nah, pokoknya nanti dia bisa nentuin. Jadi nggak hanya dari hop, nggak ya, dia nggak hanya dari hop si terpendeknya aja gitu. Tapi dia dihitung bandwidth-nya, delay-nya, reliability-nya, nah, semua dihitung. Nah, ini bagus nih. Kalau mau sambil temen tidur, ya sambil scroll-scroll HP sebelum tidur,
punya yang insomnia kayaknya baca ini 2 menit tidur nih, ya kan, pusing-pusing kan tidur langsung daripada ngitung domba, ya nggak. Nah gitulah. Oke, kita lanjut lagi di sini, kita main di EGRP. Nah jadi intinya ini bisa baca sendiri lah, jadi EGRP ini lebih dibandingkan si RIP ya. Nah, di sini ada toolsnya juga bisa nambah. Nah, di sini ada SOIP, YGRP Neckbore. Kalau tadi SOIP RIP doang. Nah, kalau ini ada SOIP Neckbore. Nah, bisa ngelihat router tetangganya. Gitu. Nah, ini kita bisa lihat topologinya, topologi dari routing table-nya bisa kelihatan. Nah, terus juga kita tadi sama SOIP root juga ya kepake di semua lah ini. Nah, notes ya. Nah, di EGRP ini menggunakan Autonomous System Number ASN. Ya, bukan aparatur sipil negara nih ASN. ASN itu Autonomous System Number untuk mengidentifikasikan router yang sharing informasi root. Ya, hanya router yang memiliki ASN yang sama yang bisa sharing informasi root. Nah, jadi ASN ini biasanya ada dua ya, ada ASN yang public, ada ASN yang private. Ya, ya kalau yang private nih kita bisa buat sendiri. Kita create aja ASN-nya 100, 10, gitu 1, 2, boleh-boleh aja. Tapi kalau ASN-nya punya public, ya kita harus dapat dari penyedia jasa internetnya. Atau ini biasa dipakai kalau misalnya ASN ini ya, biasa dipakai kalau kita mau connect antar router, antar ISP. Nah, kita mau bangun ISP. Nah, biasanya pertukarannya nanti disebut dengan nanti routingnya BGP. Ini tadi sempat kita lihat dikit nggak? Mana nih? Nah, ini dia. Nah, jadi di utama ini kan di dynamic routing ini yang sebelum saya jelasin dikit ya. Uh, ada interior gateway protokol sama exterior gateway protokol. Nah, kenapa saya tadi nggak ngejelasin yang kesini ya? Karena kita masih tadi balik lagi kita masih CCNA associate. Jadi interior gateway protokol ini ya jaringannya di bawah satu naungan industri, di bawah satu perusahaan. Nah, kalau eksterior berarti sudah beda industri. Ya, jadi kita sudah menghubungkan jaringan kita dengan jaringan orang lain. Ya, artinya biar gampang aja kita bangun ISP lah. Nah, kita bangun ISP berarti kita harus menghubungkan ISP kita dengan ISP-ISP lain. Jadi internet itu sebenarnya apa sih? Internet itu sebenarnya gabungan antara ISP. ISP-nya itu nanti ada konten, ya ada servernya. Ya, jadi ISP Google ya ada ya, Google punya ISP, ya Google punya konten, punya server nih. Ya. Nah, ini akhirnya bisa kita ngakses sih konten-kontennya Google ya kayak YouTube punya Google, ya Google belum services Google yang lain atau konten-konten Google yang lain gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau BGP ini berarti tadi ASN-nya itu harus ASN yang public. Nah, kita harus meminta atau meregister ya untuk dikasih ASN-nya tadi gitu. Nggak bisa asal-asalan buat. Gitu. Nanti ada manfaatnya kalau kita punya ASN sendiri macam-macam. Nah, itu nanti kita nggak akan bahas di Jarkom apa terapan ini. Ya, mungkin di terapan 3 nanti kita baru bahas nih tentang BGP. Karena susah nih BGP ini, wah lumayan ribet lah main ini. Ya, kita masih main di sini. Oke. Jadi cara nyetingnya ini cuman masukin routernya, routing protokolnya, terus kita masukin di ASN-nya. Ini ASN private lah 100. Nah, terus masukin network, masukin. Nah, ini bisa juga kita lagi menambahkan wildcard max. Nah, fungsi si wildcard max ini dia pembeda. Jadi butuh pembeda si networknya. Nah, jeleknya tadi si RIP ini nggak ada pembeda. Makanya penting banget harus pakai no auto summary. Jadi nggak tahu nih si router kan, jangan anggap router ini pintar gitu. Sama kayak kita belajar bahasa pemrograman. Wah, komputer ini nggak bisa tahu yang kita masukkan ini angka 1 itu bilangan ganjil, angka 2 itu bilangan genap. Nah, sama si router ini juga sama kayak komputer kan. Dia juga nggak tahu yang tadi IP 192.168 10, 20 itu sama atau enggak dia nggak tahu. Makanya dibuat kita no auto summary biar itu beda gitu. Nah, kalau si IGRP ya lebih spesifik lagi bahwa yang 10
ini wildcardnya berapa, yang 20 wildcardnya berapa. Nah, biasanya sih wildcard ini dipakai buat kalau kita main di ACL ya, access list. Ya, buat ngeblokir. Karena kalau di ACL, kalau di sini sih belum terlalu kelihatan terasa nih si ACL. Tapi kalau di wildcard ini belum kelihatan fungsinya. Tapi kalau udah kita main access list, main firewall, nah kelihatan. Ya, jadi kalau kita mau blokir satu IP aja, berarti kita masukkan wildcardnya berapa. Gitu. Karena kan kalau kita main di subnet, kan nggak bisa ngeblokir per IP. Gitu. Jadi biar mengidentifikasikan bahwa itu adalah IP bukan satu network, ya itu yang mengidentifikasikan adalah si wildcard. Gitu. Baru router tahu, oh berarti yang akan diblok sama si router tersebut adalah IP ini dengan wildcard ini. Gitu. Jadi untuk mengidentifikasikan bahwa itu IP atau subnet, ya subnet itu network ya, IP network, ya mainnya di wildcard ini. Oke. Nah, jadi gitu ya. Ini si EGP lebih hebat lah. Nah, nanti kita masukinnya pakai wildcard. Nah, ini kan belum pakai wildcard nih ya. Nah, ini belum pakai wildcard. Nah, yang pakai yang bawah nih udah ada wildcardnya nih dia nih. Atau boleh tanpa wildcard dulu, nanti dicoba. Waktunya cukup nih. Nah, coba nanti kamu eksperimen ya. Nah, kalau saya sekarang menggunakan wildcard aja. Nanti coba di tugasnya, dicoba yang tanpa wildcard dan yang pakai wildcard. Nanti dites di bagian ini tadi debugnya. Bedanya apa? Di bagian neckboard bedanya apa gitu. Ya, antara pakai wildcard dan tidak pakai wildcard. Nah, itu salah satu tugasnya. Nah, sekarang kita pakai wildcard dulu lah. Buat membedakan sama si RIP-nya. Oke. Berarti topologinya masih yang tadi dan ini kita akan hapus si RIP-nya. Hapusnya tinggal ini aja, no router RIP. Nah, coba cek dulu so IP root. Nah, udah nggak ada kan yang R-nya, berarti udah hapus. Kita pergi lagi ke si Surabaya. Jakarta sudah tidak ada RIP. Wah, ini Surabaya belum di debug nih. Nah, ini kita hapus RIP-nya. No router RIP. Kita cek dulu so IP root. Nah, ini udah nggak ada. Nah, sekarang mulai lagi lah di Surabaya lagi. Kita cek lagi berarti so IP INTBR kita punya apa. Ya, jadi walaupun kita sudah hafal, lebih baik meminimalisasi kesalahan yang kita salah mengadvertise network yang kita miliki, lebih baik kita cek lagi kita punya apa aja. Nah, caranya sama, kita router EIGRP. Nah, ini ada AS numbernya, ASN-nya. Kita kasih misalnya tadi 100 lah, ikutin tadi. Kita masukin network. Berarti 192.168. Nah, 20.0 boleh, titik 1 boleh. Nah, ini wildcard. Wildcard ini kebalikan dari subnet max. Jadi kita cek gini. 192.168.20.0 ini kan subnet max-nya 255.255.255. Kalau kebalikannya berarti 0.0.0.255. Gitu kan? Nah, berarti kita masukkan di sini 0.0.0.255. Nah, terus masukkan lagi network 192 192 berapa 12 12 12 2. Nah, ini yang 12 12 12 2 atau 12 12 0 ya secara network. Tadi kan kita slash 30 ya, berarti 255 255 255 252. Nah, ini harus kita jadikan biner. Nah, jadi biner nih. 252 binernya berarti berapa nih? Ini kan satu berapa? Gini, berapa tadi ya balikannya nih. Berarti kan 2, ingat yang itu ya dulu. 4 8
terus berapa? 16, terus berapa? 32, 32, terus berapa? 64, berapa? 64 berapa? 128. 128. Nah, 128. udah ya, habis ya? Ya kan? Ini kan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, pangkat 2, pangkat 3, 4, 5, 6, 7. Ya, oke, dah. Nah, berarti kalau ini kan kebalik ya dibacanya. Jadi 128, 64, 32, terus 16, terus 8, terus 4, terus 2, terus 1. Nah, kalau tadi 1252, nah kita fokus di 252. Berarti kan ini 1, benar nggak? Ditambah 64 berarti 192. Ditambah 32 berapa? 192 tambah 32. Berapa? Kalkulator. Berapa? 224. 224. Masih belum ya? Masih belum 192, belum 252 ya. 224 tambah 16 berapa? 240. 240 masih 1 terus. Tambah 8, 240 tambah 8 248. masih ada ya. Terus tambah 4, 252. nah 252. Berarti sini kan. Nah, kalau wildcard berarti kebalikannya. Berarti ini kan sisanya 2 tambah 1 kan. Berarti 3. Gitu. Jadi kalau hitungan wildcard, ini kan hitungannya subnet. Ya, subnet max. Subnet max kan gini. Ya, jadi dia menghasilkan angka 252. 252. Ini. Nah, kalau wildcard berarti di sini. Nah, ini kan ini sama nih. Ya, ini kan 255. Berarti ya udah 0. 0, 0, 0. Nah, 252-nya yang tadi nih. Yang ini kan dia dibalik nih. Berarti 3 gitu. Ya, itu cara ngitung wildcard. Oke, paham ya? Nah, jadi yang kebalikannya berarti ini. Ya, berarti 2 tambah 1. Berarti ini wildcardnya kita buat 0, 0, 0, 0, 3. Nah, satu lagi network 2, 2, 2, 2, 2. Ini kan sama nih, 124, 255. Nah, buat no auto selesai. 2R. Nah, kita selesaikan lagi yang bagian Jakarta. Jakarta, router, EIGRP 100 harus sama, ASN-nya 192. Oh, kita cek dulu. Ini nggak apa-apa langsung ya. Takutnya salah. So IP INTBR. Kita masukkan network 192, 168, 10, 0, iya 0, 0, 0, 0, 0, 255, network, nah 12, 12, 12, 1 atau 0, 0, 0, boleh 0, boleh 1 ya, ini untuk masukin ini 3, nah sampai ini, terus, nah enaknya dia langsung kelihatan, jadi kalau udah, kan yang connect sebenarnya kan yang jadi gateway-nya kan ini, 12, 12, 1 sama 12, 12, 2. Nah, berarti dia udah connect ke netboard. Tinggal masukin lagi yang punya loopback-nya. 00255. Nah, jadi kita perhatikan ketika kita masukkan tadi di 12, 12, 1 dengan wildcard 0.0.0.3, nah dia akan memberikan notifikasi. Nah, ini tinggal no auto summary. Nah, ini kita cek do show IP route. Nah,
Ini ada D-nya. D ini artinya berarti dia EIGRP. Tuh, ini yang 20 sudah masuk, yang LAN-nya si Surabaya sama si 222. Ya, logback-nya si Surabaya sudah masuk. Oke. Nih, bisa kita cek lagi dengan cara ping. Nah, ini sudah sukses. Nah, seperti itu. Ya, sama kayak tadi, ini juga ada tools-toolsnya. Ya, jadi toolsnya kita bisa pakai. Yang pertama, ini dia. So, IP EGRP Netboard. So, IP EGRP Netboard. Nah, punya kita kan 12.12.1. Nah, tetangganya 12.12.2. Tuh, GI00. Dia pakai GI00. Jadi kita bisa ngecek dia tetangganya ternyata pakainya ini, IP-nya ini, gateway-nya ini gitu. Terus interface-nya ini gitu. Gateway-nya kita untuk tetangga kita gitu. Ya, dia uptime-nya dari sekian. Nah, ini udah bisa kita lihat. Terus ada lagi topologi. So, IP EGRP topologi. So, IP EGRP topologi. Nah, topologi ini lebih detail ya, kita bisa ngeliat lebih detail karena dia tadi hybrid ya, jadi dia bisa juga link state-nya, jadi bisa kelihatan topologinya. Jadi link state itu ngelihat semua satu topologi. Nah, P ini artinya pasif, A artinya aktif, U artinya update, Q artinya query, R replay status. Nah, jadi satu ini logback-nya kita ini sukses. Ya, logback 222 ini berarti punyanya si router yang tetangganya. Nah, ini 12.0. Ini punya kedua belah pihak. Nah, ini yang 10 punya tetangganya, ini tetangga kita. Ini punya kita sendiri. Sorry, ini punya kita, ini punya tetangga kita karena ada via-nya gitu. Nah, ini topologinya kelihatan. Terus kita sama juga ya, kita bisa lihat debug-nya tadi sama nih. Nah, sama ya, dia juga bisa show IP protokol sama untuk melihatnya. Nah, interface show IP EGRP interface apa aja yang digunakan, ini bisa dilihat. Yang debug-nya juga ada nih dia. Debug EGRP package. Nah, ini namanya package. Nah, dia kirimnya hello. Sama sih namanya, kalau yang tahu tadi namanya update, kalau ini namanya hello. Ya, namanya doang lah. Sebenarnya sama-sama juga ngirim update aja. Nah, debug EGRP package. Debug EGRP package. Nah, yang hello, yang 12 2. Nah, tuh kirim. Nah, ini kita bisa matiin kayak tadi. Ctrl C, debug. Lah, cepat mati. Nah, ini selanjutnya sama ya. Ini kita juga harus matiin pasif interface-nya sama yang ada di LAN-nya itu, biar dia nggak ngirim-ngirim lagi. Sebenarnya kalau si EGRP ini nggak akan ngirim lagi kalau udah dikirim. Kalau EGRP lebih pintar gitu, jadi ya udah dikirimnya, ya udah dikirim, udah nggak dikirim lagi gitu. Cuman ini hello packet aja. Hello packet itu kalau awal dia update, kalau yang berikutnya dia cuman ngetes, tes aja bahwa itu hidup apa enggak gitu.
sama aja kayak paket ping gitu ya. Kalau di MikroTik kan kita bisa pakai aplikasi namanya Dedut ya. Dedut itu bisa MRTG yang ngeceknya pakai protokolnya ping gitu, bahwa router tetangganya itu dalam keadaan aktif apa enggak di ping terus gitu. Nah kalau dia namanya hello. Oke, itu tadi tentang EIGRP. Ada yang mau ditanya dulu? Nah, minggu depan baru kita OSPF. Nah, setelah OSPF baru nanti kita akan buat topologi gedenya. Dari semua dari semester dari apa? Sebelum UTS sampai setelah UTS. Jadi ada topologi gede ya, jangan lupa pilannya, terus apa namanya? Ether channel. Nah, itu jangan lupa. Kita akan buat lagi. Oke, ada mau ditanyakan nggak? Pak, nanti mau nanya Pak, Hmm, itu nanti kita UASnya praktek atau nanti formatif Pak yang praktek Pak? gimana gimana? Nanti pas UAS itu jatuhnya praktek atau kayak kemarin UTS gitu Pak? Oh, praktek lah. Jadi gini, mungkin di formatif saya kasih setengahnya lah, ya setengahnya dari nanti UAS. Nah di tes aja tuh setengahnya bisa nggak ngerjain. Nah kalau misalnya oke lanjut ya nanti udah dikembangin lagi dikit gitu. Sebenarnya kalau udah formatifnya berhasil nanti pasti UASnya berhasil gitu. Jadi di UASnya praktek di setiap laptopnya udah ada pakai tracer aja lah, pakai tracer aja. Tadi mau saya pakai ini Pinet Lab, takutnya laptopnya nggak kuat, udah pakai tracer aja lah. Karena banyak nanti ada routernya aja mungkin bisa ada 4 routernya. Nanti pakai USPF, terus nanti si switchnya bisa dua, bisa 4 per masing-masing router, bisa 2 atau 4 per masing-masing router. Atau jadi nanti ada kayak tadi ada kayak hopnya gitu loh, bisa lewat kiri, bisa lewat atas, bisa lewat bawah gitu. Mungkin saya samain dulu lah untuk di formatif, nanti kalau untuk yang di UASnya nambahin lagi, jadi benar bisa ngelihat hopnya. Kalau hop yang lebih pendek itu yang diambil itu. Oke, paham ya? Ya pokoknya Ya Pak, Pak. minggu depan masih belajar OSPF. Kalau OSPF-nya minggu depan udah kelar, ya udah minggu depan berarti udah nanti tinggal masuk ke formatif. Formatifnya topologi gede. Nah, formatifnya topologi gede coba saya kasih terus bisa ngerjain gitu. Ya, jadi buat ngetes doang nih formatif nih sebenarnya. Tuh, tapi kalau misalnya formatif, waduh Pak, nggak bisa Pak. Ya nggak mungkin saya nggak harap nggak bisa ya. Saya harapnya bisa. Ya, kalau misalnya saya nggak bisa banget nih, nah, baru saya bantu ini gini caranya untuk formatif. Nah, karena UASnya nggak jauh-jauh dari formatif. Itu. Formatif berhasil ya pasti UAS berhasil harusnya. Gitu. Nah, UAS tuh pengen saya ya offline lah, jangan online. Kalau formatif online nggak apa-apa, tapi UAS harus offline. Tapi kalau bisa formatif jangan offline, online. Sorry, formatif tuh offline, offline sama apa? UAS sama offline. Oke, saya absen dulu. Ada lagi mau tanya? Nggak ada ya? Ini yang udah mati nih, tuh kan? Belum. Nah, ini kita dobelin aja lah. Yang nggak masuk aja, yang nggak ada. Siapa nih? Wah, ada minggu lalu nih. Waduh, banyak banget. Nah, udah minggu lalu aja deh. Yang nggak ada orang-orangnya. Ini ada. Yang minggu lalu berarti kita bahas. Wah, ini saya belum absen. Udah ya. Yang berarti ini kita bahas yang tadi adalah routing dinamik, konsep, karakteristik dari routing protokol
RIP versi 2, implementasi routing RIP versi 2. Oke, minggu ini berarti ini. Nah, yang nggak masuk siapa nih? Pak Hujan doang. Apip, mana Apip? Hadir, Pak. Nah, yang nggak jawab berarti nggak masuk ya. Alex. Nggak ada Alex nih. Alex nggak ada. Arif. Hadir, Pak. Hadir. Denny. Hadir, Pak. Denny rajin ini. Dinda. Nggak jawab. Hadir. Fadil. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Raka. Hadir, Pak. Nah, Hari. Enggak. Oke. Ima. Hadir, Pak. Hadir. Jimmy. Hadir. Hadir. Zakaria. Hadir. Muhammad Vicky. Nggak jawab. Rianto. Hadir, Pak. Hadir. Aditya. Nggak jawab. Ainun. Koirul. Hadir, Pak. Nah. Amiruddin. Nah, nggak jawab. Nugi. Hadir, Pak. Rai. Rai nggak jawab. Yazid. Rai hadir, Pak. Hadir, Pak. Hah? Rai hadir. Hadir. Rai hadir. Ya. Jamroni. Saya, Pak. Hadir. Nur Wahid. Hadir, Pak. Hadir. Rahmat. Hadir, Pak. Rodia. Dia hadir, Pak. Lagi sip 2. Oke. Rian. Julianto. Tidak ada. Sofia Izar. Hadir, Pak. Oke. Nanti tinggal lihat dulu ya. Bapak Dinda hadir, Pak. Nah, tadi diem aja. Nih. Nah, ini juga buat ngecek. Kamu merhatiin nggak nih? Nah, ini ya kalau online ini kan saya suka dibohongin nih. Karakteristik dari EIGRP. Terus implementasi. Nah, kekurangan deh. Kekurangan dan kelebihan dari EIGRP. Terus ini apa namanya? Hasil implementasi. Oke, ini tunggu saya upload baru di ininya videonya baru nanti kamu kerjakan tugasnya ya. Jadi dengerin dulu, nonton dulu ya kan, baru bisa ngerjain tugas kan gitu. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan itu tumben nih. Berapa menit ini? Nggak sign out ini. Ya, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.